Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Kak Cika pada video pembelajaran remedial materi bangun ruang sisi datar kelas 8 SMP. Pada video kali ini kita akan membahas submateri luas permukaan balok dan kubus. Nah, dari hasil tes diagnosis kemarin, ternyata masih banyak loh dari adik-adik yang lupa atau bahkan belum tahu rumus dari luas permukaan balok dan kubus. Yuk sama-sama kita belajar lagi. Siapkan catatannya dan let's start. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mengingat kembali cara menentukan luas permukaan balok. Kemudian, kita akan mencari luas permukaan kubus. Setelah itu, kita akan kerjakan contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan balok dan kubus. Yuk kita mulai. Pernahkah kalian membuat kotak tisu atau kotak hadiah dari kardus bekas? Seperti ini ya, misalnya ada kardus bekas berbentuk balok. Akan kita buat sebagai kotak tisu. Biasanya untuk mempercantik kotak tisu tersebut kita lapisi dengan kain rajut seperti ini ya. Bagaimana kita tahu berapa luas kain rajut yang dibutuhkan? Ya, maka kita harus mencari luas permukaan dari benda tersebut. Yuk kita sama-sama belajar. Ingatkah kalian dengan jaring-jaring kubus atau balok? Coba kalian lihat gambar ini. Gambar 1 merupakan contoh dari jaring-jaring kubus dengan bagian yang merah ini sebagai bidang alas, kemudian yang merah sini sebagai bidang atas. Begitu juga dengan gambar 2, ini merupakan contoh dari jaring-jaring balok. Bagian yang biru ini sebagai bidang alas, kemudian biru yang sebelah sini sebagai bidang atas. Nah, kita nanti akan menggunakan bantuan jaring-jaring balok dan kubus ini untuk mencari luas permukaannya. Bagaimana? Yuk kita simak bersama. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar kardus berbentuk balok. Sedangkan yang ini adalah gambar kardus berbentuk kubus. Kita akan coba cari luas permukaan dari kedua benda ini. Pertama, tadi benda yang berbentuk balok, kita buka penampangnya, kita dapatkan seperti ini gambarnya ya. Kemudian, kita tarik garis pada setiap perpotongannya sehingga membentuk seperti jaring-jaring ini. Kita bisa lihat di sini, jaring-jaringnya seperti ini ya, kurang lebih. Kemudian ada 6 bagian, yaitu bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, dan bagian 6. Bagian 1 dan bagian 3 memiliki ukuran yang sama, yaitu panjang dan lebar. Sedangkan bagian 2 memiliki ukuran yang sama dengan bagian 4, yaitu panjang dan tinggi. Kemudian bagian 5 dan bagian 6 punya ukuran yang sama, yaitu lebar dan tinggi. Maka luas permukaan baloknya bagaimana? Luas permukaan balok yaitu luas dari seluruh bagian jaring-jaringnya. Maka sama dengan luas permukaan balok yaitu luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 ditambah luas 5 ditambah luas 6. Kita tahu tadi luas 1 panjang kali lebar. Maka bisa kita tuliskan seperti ini ya. Untuk luas 1 itu panjang kali lebar, kemudian luas 2 yang ini panjang kali tinggi, kemudian luas 3 sama dengan luas 1 panjang kali lebar, kemudian luas 4 sama dengan luas 2 yaitu panjang kali tinggi, luas 5 yang ini yaitu lebar kali tinggi, dan luas 6 yang ini sama dengan luas 5 ya, lebar kali tinggi. Kalian bisa lihat di layar ya seperti ini. Kemudian kita kelompokkan yang luasnya sama, yaitu ada luas 1 dan luas 3. Bisa kita tuliskan menjadi 2 dikali panjang kali lebar. Kemudian luas 2 dan luas 4 bisa kita tuliskan menjadi 2 dikali panjang kali tinggi. Dan luas 5 ditambah luas 6 karena sama bisa kita tuliskan menjadi 2 dikali lebar kali tinggi. Kemudian faktor yang sama kita keluarkan, yaitu angka 2 ini ya, menjadi 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Ingat yang di dalam kurung ini dikalikan dulu ya, kemudian ditambah baru dikali 2. Mudah bukan untuk mencari luas permukaan balok?
Kalian cukup ingat dengan jaring-jaringnya, ada 6 bagian. Kemudian kita akan gunakan langkah yang sama untuk mencari luas permukaan kubus. Perhatikan gambar penampang dari kardus berbentuk kubus yang sudah dibuka ini ya. Kemudian kita tarik garis pada setiap perpotongannya membentuk jaring-jaring. Bisa kita gambarkan seperti ini ya jaring-jaringnya. Ada 6 bagian, yaitu bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, karena dia merupakan jaring-jaring kubus, maka bagian 1 sampai bagian 6 itu mempunyai ukuran sama, yaitu sisi kali sisi. Jadi, bagaimana luas permukaan kubus? Yaitu luas seluruh bagian dari jaring-jaringnya. Atau luas permukaan kubus sama dengan luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4 tambah luas 5 ditambah luas 6. Kita bisa tuliskan seperti ini ya, karena sama jadi ada sisi kali sisi sebanyak 6 kali. Atau bisa kita tuliskan juga dengan 6 kali sisi atau 6 kali sisi kuadrat. Begitu ya, mudah kan? Ingat-ingat ya, ada jaring-jaringnya. Jaring-jaring kubus ada 6 bagian, setiap bagiannya memiliki ukuran yang sama, yaitu sisi kali sisi. Jadi luas permukaannya adalah 6 kali sisi atau 6 kali sisi kuadrat. Kemudian kita kerjakan contoh soalnya. Nomor 1, tentukan luas permukaan dari kubus ABCDEFGH berikut. Ini ya gambarnya, kubus ABCDEFGH dengan panjang sisinya yaitu 8 cm. Kita kerjakan bersama ya. Yang pertama, diketahui kubus ini ABCDEFGH dengan sisinya yaitu S sama dengan 8 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan dari kubus ABCDEFGH. Kita jawab bersama ya. Karena dia bentuknya kubus, kita pakai rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali sisi kuadrat. Sisinya yaitu 8 cm, sehingga 6 dikali 8 kuadrat atau 6 dikali 64, hasilnya adalah 384. Jadi apa kesimpulannya? Ya, jadi luas permukaan kubus ABCDEFGH tersebut adalah 384 cm persegi. Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 2. Seorang pengrajin membuat celengan berbentuk kubus yang terbuat dari plastik dengan ukuran sisinya 12 cm. Jika pengrajin tersebut hendak menempeli seluruh permukaan celengan dengan stiker, dengan catatan abaikan lubang pada celengan, jadi semua bagiannya ditutupi ya dengan stiker. Tentukan luas stiker yang dibutuhkan. Yuk kita selesaikan bersama. Pertama, diketahui celengannya berbentuk kubus dengan ukuran sisinya yaitu S sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas stiker yang dibutuhkan untuk menempeli seluruh permukaan celengannya. Dengan ilustrasinya seperti ini ya. Maka kita akan mencari luas permukaan celengan. Karena celengannya berbentuk kubus, maka kita pakai rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali sisi kuadrat. Sisinya tadi 12 cm, berarti 6 dikali 12 kuadrat atau 6 dikali 144. Hasilnya yaitu 864. Jadi kesimpulannya apa? Luas stiker yang dibutuhkan untuk menempeli seluruh permukaan celengan tersebut adalah 864 cm persegi. Kemudian contoh soal nomor 3, ini adalah soal tes diagnosis kemarin. Jeno memiliki 2 kotak hadiah. Kotak pertama berbentuk balok dengan panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 8 cm. Serta kotak kedua berbentuk kubus dengan panjang sisi 15 cm. Jeno ingin membungkus masing-masing kotak hadiah tersebut dengan kertas kado. Berapakah luas kertas kado minimal yang dibutuhkan untuk membungkus kedua kotak hadiah tersebut? Yuk sambil kalian ingat-ingat bagaimana jawaban kalian kemarin, kita bahas bersama. Pertama, diketahui kotak hadiah 1 berbentuk balok dengan panjangnya atau P-nya yaitu 30 cm, lebarnya atau L-nya yaitu 20 cm, dan tingginya atau T yaitu 8 cm.
Kemudian kotak hadiah yang kedua berbentuk kubus dengan panjang sisinya yaitu S sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan, berapa luas kertas kado minimal yang dibutuhkan untuk membungkus kotak hadiah tersebut? Ingat ya, ini kotak hadiahnya dibungkus masing-masing, berarti bukan bangun gabungan ya. Ingat ya, karena ini luas kertas kado minimal, berarti adalah kita harus cari luas permukaan dari benda tersebut. Jadi nanti kertas kadonya ditempelkannya seminimal mungkin ya, tidak ada tekukannya. Yuk kita cari bersama. Yang pertama, luas kotak 1 adalah luas permukaan balok karena bentuknya balok ya. Yaitu rumusnya 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Tadi ukurannya ini sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan saja ya. Menjadi 2 dikali 30 dikali 20 ditambah 30 dikali 8 ditambah 20 kali 8. Hasilnya yaitu 2 dikali 600 tambah 240 tambah 160 atau 2 dikali 1000, hasilnya adalah 2000. Ini untuk luas kotak 1, luas permukaan kotak hadiah 1, yaitu 2000 cm persegi. Kemudian untuk luas kotak hadiah 2, karena bentuknya kubus, kita pakai rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 dikali sisi kuadrat. Tadi sisinya 15 cm, berarti 6 dikali 15 kuadrat atau 6 dikali 225. Hasilnya yaitu 1350. Ini untuk luas kotak 2, 1350 cm persegi. Kemudian luas kertas kado minimalnya yaitu luas permukaan kotak 1 ditambah luas permukaan kotak 2 atau 2000 cm persegi ditambah 1350 cm persegi. Hasilnya adalah 3350 cm persegi. Lalu apa kesimpulannya? Jadi luas kertas kado minimal yang dibutuhkan untuk membungkus kedua kotak hadiah tersebut adalah 3350 cm persegi. Ingat ya, luas kertas kado minimal, jadi cukup dengan luas permukaan dari dua kotak hadiah tersebut. Yuk kita bersama review hasil dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita tahu tadi jika ada kubus dengan panjang sisinya yaitu S, maka luas permukaannya adalah 6 dikali sisi kuadrat. Karena ada 6 bagian ya, ada 6 sisi. Setiap sisinya punya luas sisi kuadrat. Jadi ada 6 dikali sisi kuadrat untuk luas permukaan kubus. Kemudian pada luas permukaan balok dengan ukuran panjangnya P, lebarnya L dan tingginya T, maka luas permukaannya adalah 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Begitu ya, karena ada 6 bagian tadi, ada 6 bidang, jadi 2 dikali panjang kali lebar untuk bidang alas dan bidang atas, kemudian 2 dikali panjang kali tinggi untuk bidang depan dan bidang belakang, sedangkan 2 dikali lebar kali tinggi untuk bidang samping kanan dan samping kiri. Diingat baik-baik ya. Kemudian kalian coba kerjakan latihan soal berikut. Seorang pengrajin kayu akan melakukan finishing terhadap karyanya seperti gambar di bawah. Ini ya gambar karyanya, dengan mempelitur seluruh permukaan kayu tersebut. Berapakah luas permukaan kayu yang akan dipelitur oleh pengrajin tersebut jika diketahui ukuran kayunya adalah 100 cm dikali 60 cm dikali 20 cm. Coba kalian kerjakan ya, boleh berdiskusi dengan teman kalian. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Di rumah tetap belajar ya, dan disimak videonya agar kalian lebih paham. Jangan lupa tersenyum dan selalu jaga kesehatan. See you on next video and bye.